Saudara, pemerintah memperkirakan butuh triliunan rupiah untuk mempercepat pemulihan bencana banjir dan longsor Sumatera. Namun suntikan dana ini perlu diimbangi dengan pengawasan berlapis agar tak jadi ladang korupsi. Saya ingatkan, tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Presiden Prabowo mewanti-wanti pejabat jangan korupsi anggaran untuk penyintas bencana. Peringatan ini diungkap Presiden saat ratas penanggulangan pasca bencana di Sumatera, Minggu 7 Desember 2025. Anggaran pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditaksir mencapai 51,82 triliun rupiah. Dari estimasi ini, BNPB mengungkap Aceh menjadi provinsi yang memerlukan dana paling besar, yakni 25,41 triliun rupiah, lantaran lebih dari 30.000 rumah di Aceh hancur akibat diterjang banjir dan longsor. Sementara, biaya pemulihan di Sumatera Utara memerlukan 12,88 triliun rupiah dan Sumatera Barat 13,52 triliun rupiah. Dana ini digunakan salah satunya untuk pembangunan hunian sementara bagi korban bencana. Kementerian PU dengan penjumlahan dari 3 provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah sekian, Bapak Presiden, 51,82 triliun. Hunian tetap, Bapak Presiden, setelah Huntara jadi, kemudian dibangun hunian tetap, kami mohon yang relokasi, yang harus pindah, itu kami mohon dari Kementerian PKP yang membangun, Bapak Presiden. Kemudian yang tanahnya tidak harus pindah, karena mungkin banjirnya dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tapi rumahnya rusak, itu kami perbaiki oleh Satgas BNPB. Presiden Prabowo menyebut pemerintah pusat akan mengalokasikan dana khusus bagi pemerintah daerah terdampak bencana. Prabowo mengalokasikan anggaran 4 miliar rupiah atau 2 kali lipat dari usulan Mendagri sebesar 2 miliar rupiah per kabupaten kota dan 20 miliar rupiah untuk provinsi. Anda minta 2M per kabupaten ya? Saya kasih 4M. Ya. Yang paling berat ya. Kirim 20M. Nanti Sumatera Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo memastikan anggaran pemulihan bencana sesuai usulan Presiden dan BNPB sudah siap. Purbaya bilang anggaran berasal dari efisiensi APBN tahun depan. Untuk bencana kan ada setiap tahun tuh 5T, itu satu. Nanti kita sudah sisir anggaran 2026. Sebelum ini kejadian sudah kita sisir sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna kayak rapat-rapat nggak jelas itu segala macam. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Sudah kita lihat itu ada sekitar ada 60 triliun lah dapat. Peneliti Selius menyebut penyaluran bantuan bencana Sumatera harus diawasi secara berlapis untuk mencegah praktik korupsi. Ini pengawasannya harus berlapis. Ini kita harus menyamakan untuk penggunaan dan pengawasan anggarannya sama seperti kejadian ketika COVID-19. Kenapa? Agar masyarakat bisa mengawasi uang yang dibayarkan dari pajaknya setiap 1 rupiah itu harus digunakan dengan baik dan benar untuk tujuan penanggulangan bencana yang terjadi di Sumbar, Aceh maupun di Sumatera Utara. Pengawasan dan transparansi jadi kunci agar pemulihan dan rehabilitasi bencana banjir dan longsor tepat sasaran. Jangan sampai ada tangan-tangan tak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan di tengah kesempitan. Tim Liputan Kompas TV.
Suntikan dana disiapkan pemerintah pusat untuk pemulihan korban bencana Sumatera. Bagaimana pengaplikasiannya oleh pemerintah daerah? Kita akan berbincang dengan Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan. Selamat malam, Pak Gus. Salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam, Mbak. Iya, Pak, dengan rencana bantuan yang akan diberikan Presiden, bahkan jumlahnya dinaikkan 2 kali lipat dari usulan Mendagri. Nah, dana 4 miliar rupiah ini apakah sudah ada pembicaraan lebih lanjut kapan suntikan dana ini dari pusat turun ke daerah? Belum ya, kami saya kira sifatnya menunggu dari pemerintah pusat, ya saya kira, Mbak. Oke, berarti sampai sekarang belum ada komunikasi lanjutan ya, termasuk arahan baru dari gubernur belum ada ya Pak ya? Terkait dengan yang dari pemerintah pusat belum. Belum. Oke, itu dipastikan bentuknya uang 4 miliar atau mungkin dalam bentuk barang. Misal, kita kan tahu bahwa daerah Sumatera Utara sebelumnya itu viral antrian warga yang mengantri BBM. Apakah ini bentuknya BBM atau bentuknya sembako begitu belum tahu juga ya Pak ya? Belum tahu. Saya kira dalam kita mengikuti rakor yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden kayaknya sih uang tunai ya. Baik, oke. Menurut Bapak, rencana suntikan dana 4 miliar ini apakah memenuhi untuk pemulihan di Kabupaten Tapanuli Selatan? Saya kira tentu tidak ya, karena kan di Tapanuli Selatan misalnya kami 15 kecamatan, itu tadi awalnya bencana besar itu kan 2526 ya, itu berdampak di 13 kecamatan. Lalu tiga hari hujan sampai kemarin, ini satu desa lagi kami juga terdampak banjir lagi. Nah, sangat tidak cukup sesungguhnya. Saya kira kan nanti beberapa infrastruktur yang kemudian kami punya bendungan, punya irigasi, jalan, baik nasional, provinsi maupun kabupaten yang berstatus jalan kabupaten, itu kan kerusakannya luar biasa. Saya kira tentu ini adalah saya kira adalah dana dalam tanggap darurat. Nanti kan masih ada fase berikutnya transisi, baru kemudian direkonstruksi, rehabilitasi yang saya kira akan juga pasti akan dibantu oleh pusat juga. Dan sekarang secara itu paralel sebetulnya perbaikan infrastruktur misalnya, tapi yang fatal-fatal ya, kan orang dari pusat misalnya dari Kementerian PUPR, Balai Jalan Nasional, Balai Besar Wilayah Sungai gitu ya, kan sudah ada juga di daerah untuk melakukan normalisasi yang sangat mendesak. Jadi saya kira itu adalah untuk menambah. Di kami ada namanya BTT, biaya tak terduga, itu hanya untuk ditanggap darurat saya kira, Mbak. Oke, tapi biaya tak terduga yang dimiliki oleh kabupaten di lingkup Bapak itu berarti sudah habis total ya Pak ya? Iya pasti, karena kan kita menganggarkannya juga nggak terlalu besar ya, karena tentu kita nggak menduga akan bencana sebesar sedahsyat ini. Dan memang sih Tapsel tiap tahun akan selalu ada bencana. Tahun lalu juga ada bencana banjir bandang di 2 kecamatan, ada longsoran di beberapa kecamatan lain gitu. Tapi tidak pernah cuaca se ekstrim yang kemarin itu dan dampaknya sebesar yang sekarang ini nggak pernah kebayang gitu ya. Sehingga sangat jauh dari apa yang kami butuhkan, hanya untuk tanggap darurat saja, Mbak. Oke, Pak, tapi kalau secara hitung-hitungan, dana 4 miliar yang nanti akan dikucurkan ke pemerintah daerah, kabupaten kota khususnya ya, yang paling prioritas, ini rencananya akan digunakan Bapak untuk apa? Pembenahan apa? Kemudian mungkin juga ada perbantuan untuk warga dalam bentuk sembako atau apa Pak? Ya nanti tentu ini kan luar biasa ya, saya kira ini ciri kita di Indonesia gitu ya, banyak kemudian bantuan dari berbagai pihak gitu. Nah tentu karena ini kelihatannya dengan tingkat keparahan yang luar biasa ini, mungkin masih agak butuh panjang kami untuk bisa menuju normal. Maka dengan yang ada sekarang, rasanya nanti akan kita lihat kemudian kalau misalnya ini saya di gudang logistik ini sekarang untuk memanage
alokasi logistik ke semua tempat-tempat di mana masyarakat kami ditampung di tempat penampungan sementara begitu ya. Jadi nanti tentu akan kita gunakan, itu dikunci hanya digunakan di dalam tanggap darurat bencana. Apa-apa tentu nanti akan sesuai dengan kebutuhan pada saat kita hadapi nanti situasinya. Gitu Mbak. Oke. Pak, dalam hal ini Presiden juga mengingatkan bahwa jangan ada penyelewengan. Nah, nanti pengawasannya seperti apa Pak? Karena ini angka yang besar. Iya, ini kan kita ada ada BPBD, kemudian juga ada kita di tim ya posko namanya. Tentu kita berharap dari awal juga saya pun ada wanti-wanti. Saya kira rasanya ya masa sih dalam situasi begini untuk untuk dana kemanusiaan membantu masyarakat kita, orang dari luar Tapon Selatan banyak memberikan bantuan. Saya kira masa sih kita di Tapon Selatan dengan bantuan itu pun kemudian disalahgunakan. Saya kira akan sangat menjaga itu, dan rasanya orang enggak, apalagi orang yang lebih bejat kalau kemudian dana kemanusiaan pun diselewengkan gitu ya Mbak ya. Saya kira akan kami awasi terus, mudah-mudahan tidak ada hal yang kemudian yang diselewengkan. Oke. Kalau sampai sekarang Pak, apa saja sebenarnya bantuan yang masih dibutuhkan warga Tapanuli Selatan? Nah, di gudang logistik kami misalnya, kan kami punya pengungsi itu belasan ribuan ya. Kalau hitungan kami mungkin 4,5 sampai 5 ton beras kami butuhkan setiap hari begitu ya. Jadi mungkin kebutuhan beras ini masih sangat kami butuhkan. Tapi tenda-tenda karena mereka masih ditampung di tenda-tenda yang sangat sederhana, tetapi beberapa kiriman tenda misalnya dari kunjungan Pak Bahlil kemarin dijanjikan 245 tenda dalam perjalanan begitu. Saya kira utamanya adalah di kemudian logistik lah, terutama untuk bahan makanan siap saji kepada masyarakat yang terdampak. Oke, baik. Terima kasih Pak sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Kami turut berduka. Salam dari seluruh warga Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Saudara